Mas Susilo, monggo Mas Susilo. Mau tanya masalah apa itu kok namanya Skarmindo Farm itu maksudnya gimana Mas Yogo? Apakah sebelumnya itu bakul kembang terpindah ning wedhus ngoten? Monggo Mas Yogo. Iya betul Mas Susilo, memang awalnya kita itu Anturium ya waktu kenal, bahkan dari Anturium juga saya tuh bisa kenal beliau gitu ya, Mbak April gitu ya, karena kakak itu kebetulan kan kakaknya istri itu jualan bunga, sementara saya itu memang dari kecil suka tanam-tanam gitu, sehingga waktu itu ada komunikasi saya dengan kakak beliau, kemudian eh, saya kan sering ada keluar kota gitu, Mas buat coba diambilkan apa barang ini gitu kan. Dulu ada sebelum Anturium ada Euphorbia, ada Sansevieria gitu. Saya kenal sama kakak beliau, terus dipacok-pacok ke anak Jawa itu jedek-jedek alhamdulillah jadi gitu, dan dalam waktu singkat pas Anturium naik daun gitu. Kita nikah 2007 ya. memang ya. Mani. 2007. Sehingga ketika awal 2008 itu mulai jatuh, ini ternyata kok saya baru sadar ternyata bisnis tanaman ini nggak lama gitu. Saya baru sadarnya ketika jatuh. Iya, Dari situlah kita mau mengambil momen nama Skarmindo itu dari tanaman hiasnya. Dan ini menjadi sebuah prinsip juga, Dok. Yang pertama, Anturium itu kan trendingnya kan, ya nggak Anturium aja ya, tanaman hias itu trendingnya kayak kemarin mungkin ada pilo gitu ya. Kemudian nanti ada bonsai gitu kan. Ada belum. Itu waktunya nggak bisa nggak tentu juga. Nah kita di domba kambing ini, masya Allah, kurban itu masih trending gitu, ya kan? Kurban ini pasti trending. Itulah yang membuat kita, masya Allah, sangat suka sekali dengan bisnis ini gitu. Kita nggak nunggu waktunya jelas gitu kan. Ketika kurban sudah pasti gitu. Itulah kami bisa mengatakan Skarmindo. Terus di sisi lain kita juga punya prinsip, Dok. Mas Susilo. Kalau waktu itu kita kecewa jatuhnya Anturium gitu ya. Sekarang kita juga anti menahan domba kambing. Kecuali kalau memang awasi, berarti masih kita pegang ya. Asal ada penawaran yang maksimal, kita nggak nahan gitu. Makanya mungkin nggak cocok juga kita bermain PE ya. Kalau bisa kan memang yang bagus itu ditahan gitu. Selama ini nggak, alhamdulillah. Bahkan perah ini kalau di Skarmindo kita pernah punya perah sampai 8 liter, 10 liter, sekarang udah turun lagi. Karena pandemi kita lepas saja gitu ya. Saya khawatirnya nanti susu juga mudah-mudahan enggak lah. Saya khawatirnya drop juga gitu. Jangan loh Mas. Tapi kita juga mulai mengumpulkan lagi gitu Mas Susilo. Skarmindo itu bahasa Jawanya bunga dan kambing gitu. Ya. Tambah satu lagi Mas. Iya. Monggo Mas. Tambah satu lagi Mas. Untuk prospek pasar ke depan sampai 2025 itu yang prospek di kambing apa di domba Mas? Kalau di domba itu yang bagus jenis Texel apa Awasi atau domba lokal? Makasih. Oke, kalau kambing dan domba tentunya pilihan ya. Nanti topografi juga. Sebenarnya di Wonogiri ini justru malah kambing secara lokal pasar lokalnya gitu. Tapi kita membangun mindset masyarakat untuk beralih ke domba. Dan alhamdulillah berhasil. Terbukti kita mungkin 6 tahun yang lalu itu 100, 200 itu masih kambing. Sekarang kambing itu penjualan nggak ada 150 lah, paling 100, masih bertahan aja. Nah, kita alihkan ke domba. Itu. Kalau untuk jenisnya, ya tentunya kalau kita nggak memihak satu yang lain, yang pertumbuhan dia paling cepat ya, karena ini breeding. Sekarang kan breedingnya itu luar biasa. Kalau tadi ada pertanyaan juga, fattening dan breeding. Kalau dulu kita ketika berbicara breeding itu sudah nggak masuk akal lah. Ya Dok, pasti banyaklah cerita-cerita breeding di 5 tahun yang lalu ketika saya kirim ke Bogor harga 22, 23, kirim ke Bekasi. Nah, sekarang betina kan 50 up lah, 55. Ini potensi breedingnya luar biasa. Sehingga jenis-jenis yang potensi adalah pejantan-pejantan yang menghasilkan anak yang pertumbuhannya cepat. Adik ini sangat luar biasa lah. Ya kalau pilihan sih, kalau saya pribadi memang Awasi. Cuma yang trending saat ini Dorper. Kemudian nggak kalah menariknya nanti di Texel, kemudian ada Vanra yang lain, insya Allah. Kalau Morino mungkin ya, kalau bagi kami kok perspektifnya karena pertumbuhannya juga
perkembangbiakannya itu sulit kalau di tempat kami. Wallahu alam kalau di tempat dingin mungkin juga masih potensi lah. Kayak di Wonosobo itu luar biasa insya Allah. Yang pasti memang jenis-jenis yang menurunkan peranaan yang besar. Selama ini sementara ini dari riset kami itu ya tetap awasi sama dorper. Insya Allah gitu. Apalagi Mas? Ya, Apalagi? Ya. boleh. Kalau tadi kan masalah pasar, apa itu masalah brandingnya ya? Kalau masalah pasarnya, Mas, masalah pasar itu bagaimana membangun pasar Idul Adha di pasar lokal supaya penjualan bisa mendongkrak tinggi, sedangkan di lingkup kami kan sudah ada raksasa peternak seperti namanya Mas Yogo sendiri, Mas Eko Ari, yang lain-lain. Bagaimana yang pemula seperti saya dan lain-lain itu bisa menjual dengan target kayak 100 sampai 200 gitu, Mas. Makasih. Memang yang kita pakai branding ya Mas. Jadi jenengan pun nanti bisa mencetak branding. Itu kunci utama gitu ya. Tapi di sisi lain kita juga bisa kok ketika kita memang menguasai sistem tata kelolanya. Bagaimana sih kita bisa menciptakan menjual kambing yang lebih murah dari yang lain. Meskipun kadang-kadang kita juga ontek oke tapi ini sidik kan gitu. Tapi ini menjadi sebuah strategi karena jujur saya salah satu banyak lah teman guru-guru saya diantaranya Bib Alwi, Mahir gitu, Marfam itu kan luar biasa beliau ketika berkata ketika kita membeli bibit 28.000 waktu itu, ente harus bisa jual 22.000, 23.000 dan ini saya terapkan gitu. Meskipun ya nggak harus seperti itu kan. Tapi dengan pola itu kita akan menang di pasar. Kenapa? Karena ketika kita beli dengan harga bibit yang jauh di atas 5.000 dengan menjual yang lebih rendah, otomatis kan menang daripada yang lain. Karena harusnya hukum dagang itu bibit itu harus lebih mahal dari panennya, dan itu wajar gitu. Dan selama ini yang terjadi di domba kambing ini, masya Allah, bibitnya malah lebih murah. Ketika semakin tumbuh kan malah mahal gitu. Nah, ini potensi kita, hukum dagangnya bisa kita manfaatkan. Salah satunya mungkin itu untuk mengcover untuk menaikkan market ya. Ya terutama nanti di medsos sama di konektivitas. Kan banyak lembaga-lembaga nih. Kita komunikasi, kita tembusin kayak gitu. Karena lembaga-lembaga ini mesti mereka menyarinya yang kita siap ready gitu ya. Asal kita ready, kembali ke branding gitu ya. Tapi kita kan juga bisa membangun branding sedini mungkin gitu. Meskipun Skarmindo Farm besar, ketika kita bisa, kita branding kok di bawah Rp1.000 dan Skarmindo atau mungkin Mas Aris atau siapa gitu ya. Yang pastinya jangan bosan-bosan untuk message lah, kayak seperti yang diceritakan istri tadi. Kita punya grup WhatsApp keluarga, WhatsApp teman, padahal ternyata nanti nyantol juga. Hari ini kita ada project dari Kementerian Pertanian, Masya Allah. Itu dari temennya temen gitu. Itu Mas proyeknya Mas. Dari Kementerian proyek banyak banget ya, alhamdulillah nih di dana perubahan di akhir tahun. Oke Mas, kita lanjut Mas ya. Cukup Mas Susilo ya.